Oke. Kemudian saya jelaskan dulu tentang Islam, di mana kenapa bisa ada kalimat penghinaan terhadap Islam atau ada yang menghina Islam. Islam itu satu-satunya agama dari Allah yang diajarkan oleh para nabi-nabi Allah. Jadi sebelum Muhammad datang, Islam sudah diajarkan jauh sebelum itu. Ya. Ajaran Islam itu adalah ajaran tentang penciptaan diri manusia, ya, yang mengantarkan ruh mengantarkan aku ke dalam jasad manusia. Ya, ini yang menjadikan kita bernilai sebagai manusia karena ada aku yang telah berjanji kepada Tuhan, itu dimasukkan melalui perantaraan ruh ke dalam jasad kita. Nah, inilah yang disebut dengan Islam. Sedangkan tandingannya atau lawan daripada Islam ini adalah penciptaan manusia yang berasal dari kedua orang tua kita atau biasa disebut dengan agama nenek moyang. Ya. Ini tugasnya membuat jasad atau membentuk jasad kita. Jadi seandainya jasad ini dibentuk sedemikian rupa, ya, tanpa ada tiupan ruh di dalam jasad ini, maka jasad kita atau keadaan kita tidak lebih, ya, atau kurang lebih sama dengan binatang, sama dengan hewan. Jadi Islam inilah yang menjadikan manusia itu berbeda dengan binatang. Ya. Jadi seandainya ada yang menghinakan Islam, ya, ada orang-orang yang menghinakan Islam, ya, itu dilihat dari perilakunya, bukan ucapannya. Ya. Kalau ucapannya dia dengan ucapannya dia menghina Islam, berarti yang bersangkutan itu belum mengerti tentang Islam, tidak paham tentang Islam. Nah, itu perlu diberikan pemahaman. Tetapi yang lebih banyak menghina tentang Islam itu adalah, ya, orang-orang yang membawa nama Islam kemudian berperilaku, ya, kurang lebih sama dengan binatang atau bahkan lebih rendah daripada binatang. Nah, itulah yang sebenarnya yang menghina Islam dengan membawa nama Islam, kemudian ya misalnya merampas hak-hak orang lain, ya, hak hidup, hak milik, ya, hak kebebasan dan sebagainya. Jadi ya, orang Islam, orang yang di dalam dirinya dikuasai oleh Islam atau telah memeluk Islam, ya, maka seluruh perkataan dan perbuatannya itu bersifat menyelamatkan, ya, bersifat mendamaikan, bersifat menyejukkan hati, ya. Sehingga Islam ini betul-betul dicari oleh seluruh manusia, ya, bukan menjadi, ya, sesuatu yang menakutkan sampai diistilahkan dengan bahasa Islamofobia. Itu sangat aneh sekali. Islam seperti apa yang mereka takuti ini, ya, karena banyak yang mengatasnamakan Islam kemudian perilakunya itu sungguh jauh daripada ajaran Islam. Ajaran Islam yang notabene itu ajaran Nabi Muhammad yang telah dipesankan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Muhammad agar mereka ini menjadi penolong Muhammad. Jadi nabi-nabi yang lain itu hanya melanjutkan ajaran Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mengangkat derajat manusia. Ya. Jadi kalau dia tidak Islam, maka
Ya, akhlaknya itu sama dengan binatang, bahkan bisa lebih rendah lagi daripada itu. Jadi sejatinya itu tidak ada yang bisa menghina Islam kecuali dia menghina dirinya sendiri. Dan kita tidak perlu tersinggung dengan penghinaan Islam. Jadi kalau ada orang yang menghinakan Islam, sebenarnya dia menghina agamanya sendiri. Dia menghina derajatnya sendiri. Dia ingin menyamakan dirinya itu seperti binatang. Ya. Jadi kalau ada orang-orang di hadapan kita yang menghina Islam misalnya, maka yang patut kita lakukan itu adalah menyayangi dia, ya, berkasih sayang kepada dia, memohonkan ampunan untuk dia, memohonkan petunjuk agar Allah memberi petunjuk kepadanya. Karena yang bersangkutan itu belum mengerti bahwa Islamlah itu yang menjadikan kita ini ya berdamai, Islam yang menjadikan kita sejahtera, Islam yang menjadikan kita bahagia, ya. Jadi sangat keliru kalau Islam itu dijadikan sebagai fobia, ya. Fobia terhadap Islam ini sangat aneh. Jadi orang-orang yang mengikuti Al-Quran, orang-orang yang mengikuti ajarannya Muhammad, ya, maka marilah kita sampaikan kepada mereka, ya, bahwa Islam ini seperti ini. Islam ini adalah yang membedakan antara manusia dengan binatang, dengan makhluk yang lain, ya. Karena Islamlah sehingga ada perintah sujud dari Allah kepada malaikat, ya, ditujukan kepada malaikat agar mereka itu bersujud kepada Adam. Itu karena Islam, ya. Jadi Islamlah yang mengangkat derajat manusia. Seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaannya semula tadi, apa yang harus kita lakukan terhadap ya hal-hal seperti ini? Saya pikir kita mesti mulainya dari diri kita sendiri. Kita belajar Islam dulu, karena Islam itulah yang mengangkat derajat, yang mengangkat akhlak yang baik dalam diri kita. Kalau Islam itu sudah ada, akhlak itu akan naik dengan sendirinya, ya. Seperti itu.